Biar firman Tuhan yang mengubah hidup kami. Biar firman Tuhan yang membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau Yesus yang selalu setia bagi kami. Haleluya. Oh. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Saya undang kembali bangkit berdiri, angkat kedua tangan, katakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Yang lemah angkat kedua tanganmu, katakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Yang mau setia kepada Tuhan angkat kedua tangan, katakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sembah Tuhan kita yang setia, Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun kami tidak setia, namun Tuhan tetap setia bagi kami. Di dalam
kelemahan kami Engkau ada turut bekerja, memberikan kekuatan. Kuatkan kami Tuhan. Mari jemaat GBI Asia Afrika dengan segala hormat, kembali kita angkat kedua tangan kita dan angkat wajahmu bagi Tuhan. Katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Apapun situasi kami Engkau tahu Tuhan. Apapun kelemahan kami Engkau ada. Apapun pergumulan kami Engkaulah jawaban. Di tengah keputusasaan dan masalah Engkau hadir bagi kami. Tangan-Mu yang perkasa sekalipun tidak nampak kami lihat, tapi itu nyata atas kami. Izinkan kami duduk diam. Izinkan kami dibentuk oleh firman-Mu. Izinkan kami mendapatkan teguran-teguran ilahi. Sehingga iman kami bukan sebatas hanya mengaminkan, tetapi kami hidup di dalam firman itu. Saatnya Engkau berbicara, saatnya Engkau menyampaikan isi hati-Mu, saatnya kami duduk diam untuk benih itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga yang nampak atas kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang hidup atas kami. Urapi kami semua ya Tuhan tanpa terkecuali. Oleh firman-Mu kami yang lemah dikuatkan. Oleh firman-Mu kami yang sakit disembuhkan. Oleh karena firman-Mu kami yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa berbicara, kami siap diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Dalam banyak hal pemazmur berkata, aku senang di rumah Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu senang di rumah Tuhan. Amin. Siapa yang punya masalah? Boleh angkat tangan? Oke, kayaknya wajah-wajah bermasalah juga sini. Tapi percayalah, bilang kanan kirimu masalahmu ada jalan keluarnya. Bilang kanan kiri masalahmu ada jawaban. Tuhan terlalu perkasa buat saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Badai pasti berlalu. Amin. Ya, mari kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dia mampu, Dia bisa, dan Dia bersedia. Setiap rancangan Tuhan mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang percaya. Saat ini mungkin keadaannya tidak baik. Tapi janji Tuhan tidak pernah dusta. Namun setiap rancangan jahat manusia pasti mendatangkan penghukuman.
Kalau lagu terakhir yang dinyanyikan oleh hamba Tuhan tadi, saya ingat bagaimana seorang Sadrak, Mesak, Abednego yang diberhadapkan dengan perapian. Karena saya dosen Bapak Ibu, ada yang pernah tanya, Sadrak, Mesak, Abednego itu umurnya berapa? Ada yang tahu? Saya bilang antara 17 sampai 18. Ada yang tanya lagi, how do you know? Sadrak itu S, Mesak itu M, Abednego itu A, SMA. Ya sekitar 17-18. Tapi tepatnya nanti kita tanya di sorga. Haleluya. Bilang kanan kirimu, gak usah diperdebatkan. Haleluya. Klik berikutnya, yuk. Klik berikutnya, tolong. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lalu, kenapa ada angka 3 di sini? Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun apa? Mengikutinya. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Kita mungkin bukan orang terkenal. Kita mungkin bukan orang kaya. Kita mungkin bukan orang yang hebat. Keluarga kita mungkin kecil, keluarga kita mungkin sederhana. Tapi saya mau pastikan siang hari ini, di dalam perahu rumah tanggamu sekecil apapun, tetap ada Yesus di dalamnya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kalau ada Yesus orang dikasih Tuhan, alasan apa kita putus asa? Betul tidak? Ketika kita marah-marah, Yesus ada enggak? Ketika kita bohong, Yesus ada enggak? Kenapa kita lakukan? Loh, ini mengingatkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Artinya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita adalah murid-murid yang kemudian apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, saya mau pastikan Yesus ada dalam hidup saudara. Kalau Yesus ada dalam hidup kita yang notabene adalah empunya langit dan bumi, alasan apa kita takut? Betul nggak? Ayat lain berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Bilang kanan kirimu, makanya jangan suka bawa-bawa masa lalu. Ayo bilang. Wih, kok semuanya diam, coba kita. Makanya jangan suka bawa-bawa masa lalu. Masa lalu hanya masalah. Betul nggak? Ada suami istri berantem, kesalahan suami 20 tahun yang lalu masih diingat-ingat. Tapi enggak ibu-ibu di sini, yang banyak ini di Suriah. Saya lihat di ibu-ibu di sini semuanya masuk surga. Haleluya. Amin. Ya, enggak usah bawa-bawa masa lalu. Hari ini kita hidup, hari esok penuh dengan pengharapan. Tapi hidup bersama dengan Kristus adalah hidup yang berkemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayat yang ke-24 berkata, sekonyong-konyong mengamuklah apa? Angin ribut di danau itu. Pak, Bu, ayat ini kalau dibaca sedikit agak unik. Kenapa? Bukankah Yesus ada dalam perahu itu? Tetapi ketika mereka mau berlayar, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekonyong-konyong ada badai. Kalau bahasa aslinya adalah angin sakal. Angin sakal. Yuk kita diskusi sedikit. Waktu Yesus masuk perahu, apakah Yesus tidak tahu ke depannya ada badai? Tahu, karena dia adalah Allah. Ayo saya analogikan yang lain. Tuhan tahu nggak saudara perlu berkat? Jawab yang kencang. Saudara perlu berkat, Tuhan tahu tidak? Toh harusnya kita harus bekerja kan? Betul nggak? Nggak ada uang turun dari langit. Kalau turun segini, nimba kita mati juga. Saudaraku ini kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan bahwa apa? Sekalipun Yesus ada dalam hidup kita, bukan berarti kita kebal masalah. Orang yang melayani bukan berarti nggak punya masalah. Pendeta pun bukan berarti nggak punya masalah. Masalah bukan untuk ditengking. Saya ingatkan sekali lagi, masalah bukan untuk ditengking. Masalah bukan untuk dihindari. Cara menyelesaikan masalah yang terbaik apa? Hadapi masalah itu. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Bilang kanan kirimu, masalahmu itu kecil. Bilang.
Makanya jangan suka membesar-besarkan masalah. Betul, yang jadi masalah apa saudaraku? Masalah kita biasa, yang jadi masalah apa? Kita yang suka entertain masalah. Semua orang tahu, sampai wali kota Bandung tahu. Nah, ini kan bahaya. Masalah selesaikan dengan baik, banyak masalah datang kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber penyelesai masalah itu. Haleluya. Selanjutnya, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi apa? Yesus, Bu, Pak, pernah nggak Anda merasa berdoa tapi kayaknya nggak dijawab Tuhan? Betul tidak? Kita udah doa, puasa, pelayanan segala macam, seolah-olah Tuhan jauh. Saya mau yakinkan Bapak Ibu bahwa ketika Yesus tertidur ini memang disengaja. Memang disengaja, nanti ayat-ayat berikutnya akan menjawab. Jadi saudara jangan pernah salahkan Tuhan kalau hari ini sudah bergumul. Saudara jangan pernah salahkan Tuhan kalau hari ini sudah berurai air mata. Saudara jangan pernah salahkan Tuhan kalau bisnis belum berhasil sampai hari ini. Ini adalah proses. Ini adalah pembentukan Tuhan. Suatu saat yang tepat menurut waktu Tuhan, semua yang hilang akan dikembalikan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ditipu orang lain, pernah ditipu ya? Pernah, jawabannya pernah. Pernah ditipu, karena yang bicara pernah ditipu. Meskipun kita pernah ditipu, selama Yesus ada dalam hidupmu, Anda tidak kehilangan apa-apa. Orang boleh tinggalkan kita, saudara boleh tinggalkan kita. Tetapi selama ada Yesus dalam hidupmu, saudara tidak kehilangan apa-apa. Bahkan ada perkataan ekstrim bilang begini, kita mau masuk neraka selama Yesus ada di neraka. Tapi kan tidak mungkin. Ini membuktikan bahwa selama ada Tuhan, segalanya bisa terselesaikan. Haleluya. Ayat yang ke-25 berkata demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Pak, Bu, lihat baik-baik. Siapa yang bicara, Tuhan kita binasa? Siapa yang bicara ini? Murid? Siapa murid-murid? Adalah orang yang ada di sekitar pusat pusaran kehendak Tuhan. Murid-murid adalah orang yang di tempat pusat epicenternya Tuhan. Betul? Bukankah seorang murid yang pertama kali melihat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan memberikan makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan? Bukankah seorang murid yang pertama kali melihat orang yang lumpuh diturunkan dari soto dan dia berjalan? Bukankah seorang murid yang mendengar perkataan Yesus kepada perwira Kapernaum, katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh? Bukankah semua pertama murid? Tapi kenapa ketika murid sendiri yang mengalami pergumulan, dia bilang apa? Guru, kita binasa. Coba saudara dikasihi Tuhan. Saya banyak loh melihat beberapa kali kasus orang yang soalnya doanya nggak amin-amin, pelayanan hebat, diperhadapkan dengan masalah yang kecil. Mundur loh dari pelayanan. Betul nggak? Ada Ibrani bilang begini, aku tidak berkenan dengan orang yang undur. Wah, ini yang baju putih kena nih. Haleluya. Coba yang baju putih ikuti perkataan saya tidak mundur dari pelayanan. Malah bergairah dalam Tuhan. Amin. Ini penting Bapak Ibu, karena pelayanan itu adalah kebutuhan kita. Tadi pagi saya katakan, bukan Tuhan yang butuh saudara, tapi saudara yang butuh Tuhan. Amin. Saudara mau ibadah sungguh-sungguh atau tidak, mau menyembah Tuhan atau tidak, Tuhan tetap Tuhan. Allah tetap Allah. Diakui atau tidak, Tuhan tetap Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, coba deh tolong bukakan multimedia, Yohanes 15 ayat ke-7. Nanti balik ke sini kita. Luar biasanya perkataan Tuhan atas kita. Tuhan sanggup, Tuhan mampu, dan Tuhan bisa. Yohanes 15 ayat ke-7. Yohanes pasal 15 ayat ke-7. Yohanes, oh ya, udah. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Tinggal di dalam aku. Mintalah. Bu, Pak, boleh nggak jujur? Apa yang Anda butuhkan hari ini?
Tuhan sanggup loh. Amin. Mujizat apa yang Anda rindukan? Tuhan sanggup. Ternyata untuk mendapatkan kunci kesembuhan, kunci pemulihan, kunci berkat, kunci breakthrough, hanya satu kok. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam, sudah selesai. Saudara nggak disuruh puasa 3 hari 3 malam. Saudara nggak disuruh puasa 7 hari 7 malam. Cuma tinggal dalam firman dan Allah sendiri tinggal di dalam hidup kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, apapun perbuatan, perkataan, permintaan, doa kita tentu selaras dan menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Jadi kalau sampai hari ini, sampai berita ini saya turunkan, juru bicara presiden sudah ini, doa kita tidak dijawab Tuhan. Jawaban saya satu, yuk koreksi. Jangan-jangan kita nggak tinggal dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau sampai hari ini bisnis kita tidak maksimal, jangan-jangan kita nggak tinggal dalam Tuhan. Bu, Pak, kalau boleh berhenti membanding-bandingkan anak kita dengan anaknya orang lain. Kalau boleh saya sarankan berhenti membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Jangan merasa rendah diri. Selama kita di dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai orang yang bodoh untuk mempermalukan yang pintar, Tuhan bisa pakai orang yang lemah untuk dipakai sebagai kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Balik ke PowerPoint yuk. Haleluya, puji Tuhan. Terus, ya, yang 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Pak, Bu, kalau Anda dalam Tuhan harusnya tidak ada lagi ketakutan sekali lagi. Makanya kalau ada yang kerasukan setan, gak usah tunggu pendeta datang. Anda punya puasa. Kok gak ada yang bilang amin ini? Amin. Kalau ada orang yang, Bu, Pak, kalau ada orang yang doakan kecil-kecil gini, itu setannya masih training. Betul. Kalau ada di depan rumah bergelantungan di depan pohon sawo katanya, rambutnya panjang bergelantungan, nakutin kita, hihihi, itu setan masih belajar. Bilang kanan kirimu, saya nggak takut setan. Jangan gitu, saya nggak takut setan. Sebelahnya itu kan teman. Saudara gini kasih Tuhan, ada orang didoakan gelepar-gelepar, sorry itu masih kopral, belum perwira. Nah terus yang perwira bagaimana Pak? Kalau Anda melayani, Anda jadi pengkhotbah, Anda jadi worship leader, Anda jadi singer, Anda pemain musik segala macam, berbicara kekudusan, Anda menjadi seorang pendoa yang hebat, tapi nipu jalan terus, tapi bohong jalan terus, hati-hati. Itu setannya sudah perwira. Kena lagi yang baju putih. Hari ini nggak enak ya pakai baju putih ini. Harusnya merah bener ini kemerdekaan. Tapi kalau merah putih digabung tinggal ditarik saja. Betul nggak? Kalau Anda pengkhotbah tapi masih ingin menginginkan milik orang lain, itu perwira sudah itu. Paling jelek itu letnan itu. Betul? Kalau kita menjadi hamba Tuhan, pengkhotbah, mengaku Kristen, menumpangkan tangan atas orang sakit, tapi maaf, matanya masih liar, hatinya masih jelalatan, otaknya tidak kudus, itu iblis mulai menari-nari di atas kekudusan. Ada nggak yang begitu? Jawabannya ada. Sebab di mana gandum tumbuh, di sebelahnya ilalang juga tumbuh. Haleluya. Bapak Ibu baik-baik, kok kayaknya pelototin saya gitu. Amin. Yang putih-putih paling musuhin saya nanti. Ya, Pak Bu, Tuhan tolonglah kita binasa. Orang yang pandai menyaksikan mujizat, orang yang pandai menceritakan mujizat, tetapi ketika diperhadapkan masalah banyak orang yang putus asa.
Tapi saya yakinkan saudara, terutama pengerja-pengerja, dengar baik. Tuhan ada buat kita, Tuhan ada berdiri di depan kita, dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar atas masalah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Boleh nggak tolong saya dibukakan Keluaran pasal 23 ayat 20. Sorry, di PowerPoint nggak ada. Keluaran pasal 23 ayat 20. Saya mau katakan, saya mau sampaikan buat saudara, you are never alone. Anda tidak pernah sendirian. Keluaran pasal 23 ayat 20. Sesungguhnya, ayo baca yuk, 3-2 ya. Sesungguhnya aku mengutus, berjalan di mana? Untuk melindungi engkau. Terus, ini yang kusediakan ini bukan San Diego Hill ya. Tetapi ini lebih identik kemenangan. Kalau saudara bisa rujuk nanti di Yesaya pasal 41 ayat 10. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di mana? Di depanmu. Selama Bapak Ibu ada dalam Tuhan, harusnya murid-muridnya menyadari ketika Yesus ada dalam perahu itu ada pertolongan yang luar biasa. Oke, kita nggak sama Yesus dalam tanda kutip secara fisik, tapi ayatnya mengingatkan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Bapak-bapak yang suka ngebut, kalau sampai ada apa-apa, jangan tanya mana malaikatnya. Kalau saudara terlalu ngebut, malaikatnya ketinggalan di belakang. Nah, ini yang bahaya. Didesain mobilnya kecepatan 120 km per jam, Anda lari 200. Malaikatnya masih di Cipularang, Bapak Ibu udah sampai di Bekasi. Nah, ini bahaya. Haleluya. Pindah kanan kirimu, tetap waspada. Haleluya. Karena iblis seperti singa yang like a lion, not a lion. Seperti singa. Seperti singa saja membinasakan kita. Apalagi singa betulan. Tapi berita sukacitanya apa? The real lion is Jesus, lion from Judah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau kepada tempat yang telah kusediakan. Tapi saya kasih kasus, saya kasih pertanyaan lagi. Keluaran 23, 23. Tolong sekali lagi. Keluaran 23, 23. 23, 23. Keluaran 23 ayat 23. Iya. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada. Ini jadi masalah Bapak Ibu. Memang Anda dikawal malaikat, memang Anda dilindungi Tuhan, tetapi ada orang Amori. Siapa orang Amori? Orang yang baik dengan kita, tiba-tiba kebutuhannya tidak tercapai dengan saudara, dia tusuk dari belakang, dia khianati saudara. Pernah nggak dikhianati orang? Pernah atau tidak? Kan dua jawabannya. Kalau nggak dikhianati, ya kita yang mengkhianati. Betul nggak? Kok kayaknya bilang kanan kirimu, nggak ada dusta di antara kita. Haleluya. Kalau nggak mengkhianati, kan itu aja toh. Ngono kok repot. Tuhan memang mengirim malaikatnya, tapi dibawa engkau ke orang Amori. Artinya apa? Supaya Tuhan menegaskan saudara tidak tergantung kepada manusia. Sehebat apapun manusia suatu ketika mengecewakan. Betul? Ada orang Het. Orang yang tidak yakin akan kehidupannya, tapi mulai mengajari kita. Ada orang Feris, ada orang Kanaan. Kanaan berbicara apa? Orang yang makmur. Hati-hati, saudara jangan hidup tergantung dari orang lain. Hiduplah dan jadilah siapa diri Anda sendiri. Yang setuju katakan amin. Saya nggak bisa khotbah gayanya kayak Pak Gilbert Lemoindo, nggak bisa. Beliau kan meskipun badannya gede, tapi kan lucu luar biasa. AM is AM. Kita adalah kita. Bilang kanan kirimu, jangan suka membanding-bandingkan. Haleluya. Kenapa Pak ya tetangga saya itu kerjaannya biasa, tapi kok TV-nya 70 in ya Pak ya. Tapi saya Pak direktur TV-nya itu cuma 30 in, itu pun banyak cacingnya Pak. Jawaban saya cuma satu, Anda tidak bisa mengelola berkat dengan baik. Haleluya. Anda loh pengerja di gereja kami saudaraku. Gaji baru 6 juta sebulan, baru naik pangkat.
Pak, gaji saya ke 6 juta. Oh, puji Tuhan. Dan saya punya Pak 6 kartu kredit. Ini angel lagi. Dan 6-6-nya platinum Pak. Tapi sekarang tidak bisa digesek Pak, semuanya over limit. Itu bukan berkat, itu mencobai Tuhan. Bilang kanan kirinya, jangan suka mencobai Tuhan. Orang heavy, orang Yebus. Siapa orang Yebus? Orang cacat. Orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi karena keputusasaan orang-orang saudaraku akhirnya apa? Orang ini menasihati kita. Pak, Bu, jangan pernah engkau konseling sama orang yang imannya di bawahmu. Dengar baik. Dengar baik. Dan baju putih dengar baik sekali. Baju putih lagi. Tolong kalau Anda konseling jangan bocor tipis tapi di mana-mana. Bocornya tipis tapi banyak. Akhirnya konseling semua satu gereja tahu. Tidak boleh. Yebus. Dan aku akan apa? Sejauh Bapak Ibu tetap dalam Tuhan, percayalah Tuhan sanggup memberikan kemenangan dan sukacita. Dan pada akhirnya kemenangan diberikan buat orang yang berharap kepada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Balik ke PowerPoint tolong. Haleluya, puji Tuhan. PowerPoint tolong. Yes, terus. Terus. Ayat 26 yang tadi. Nah, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Jadi tidurnya Yesus disengaja, kenapa? Karena ingin melihat. Sudahkah murid-murid mempraktekkan iman daripada yang didapatkan selama ini? Badai pasti diredakan oleh Tuhan. Tetapi ada perkataan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Pak, Bu, saya ingatkan. Sehebat apapun masalah dan badai kehidupanmu, Tuhan sanggup redakan. Amin. Tetapi poinnya, badai itu tidak bisa membangunkan Yesus. Badai itu tidak bisa membangunkan Yesus. Masalahmu tidak bisa membangunkan Yesus. Pergumulanmu tidak bisa membangunkan Yesus. Tetapi justru yang membangunkan Yesus adalah apa? Doamu. Penyembahanmu. Puasamu. Itu yang menyebabkan Tuhan menjawab doa kita. Haleluya. Ada amin. Amin. Jadi jangan serahkan, maksudnya Tuhan aku sedang menghadapi badai. Bukan itu pertanyaannya. Dalam badai masihkah engkau mencari Tuhan? Dalam badai masihkah engkau membangunkan Tuhan dengan doa, ucapan syukur dan hidup yang kudus itu? Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku, contoh Alkitab yang sangat jelas adalah Hana. 1 Samuel 1 ayat 5 Tuhan berkata, sebab Tuhan yang menutup kandungan Hana. Jadi bukan karena Elkana mandul, bukan karena Hana mandul, tidak. Tapi Tuhan menutup kandungan Hana. 1 Samuel 1 ayat 6 diulangi sekali lagi setelah dia dibuat gusar oleh madunya yang namanya Penina. Dan Tuhan berkata, aku menutup kandungan Hana. Artinya 2 kali Tuhan menutup kandungan Hana. Apakah Hana terus putus asa tidak pergi ke rumah Tuhan? Tidak. Justru Hana setiap saat bawa korban bakaran kemana? Ke Ramathaim. Sekalipun Imam Eli, sekalipun Hofni dan Pinehas adalah hamba Tuhan yang tidak takut akan Tuhan. Tapi tujuan Hana benar. Pak, Bu, Anda tinggalkan rumah, datang ke tempat ibadah ini, yang Anda cari bukan manusia. Yang Anda cari bukan hamba Tuhan. Yang Anda cari adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Ketika Asher tadi di bawah berkata, Shalom, selamat datang. Sejak Anda duduk di kursi, Anda sudah berhadapan dengan Tuhan. Betul tidak? Amin. Toh nyatanya orang yang berhadapan dengan Tuhan banyak yang tidak sungguh-sungguh. Harusnya dengan sikap tubuh dan sikap hati yang benar kita ada di hadapan Tuhan.
Hana datang saudaraku dan dia berkata gini, Tuhan, kiranya engkau mengingat anakmu ini. Bu, Pak, pelajaran pentingnya. Tuhan bisa tutup kandungan Hana bertahun-tahun. Tapi Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk doa-doa Hana. Yang setuju katakan amin. Kita boleh melihat situasi yang tidak baik. Tetapi dengar, Tuhan tidak pernah menutup dari doa-doa Bapak Ibu semuanya. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena doa kalau tidak dilakukan hanya sebagai kewajiban. Tadi pagi saya ceritakan di rumah kami ada 4 mahasiswa teologi. Karena saya seorang dosen. Jadi ini kami mengajar anak-anak sekolah yang sekolahnya tidak bayar. Kami ambil dari Nias, dari Batak, dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, dari Timur Kupang segala macam. 4 orang saya bawa. Saya biayain, nanti kalau sudah selesai kuliahnya kami ganti dengan yang baru. Saya kasih syarat mereka. Kamu tiap pagi sebelum gereja Bawang itu panggil-panggil kita, kalian harus menyembah Tuhan. Amin. Lu kok gak ada yang bilang amin? Tolong multimedia, bukakan kalau gitu deh. Hosea pasal 6 ayat 3. Biar ada dasarnya ini. Kalau pakai ayat kayaknya lebih bertobatnya lebih kuat kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hosea pasal 6 ayat 3. Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Saudara jangan kira Nabi Hosea tidak melihat orang Israel mengenal Tuhan. Enggak. Tetapi dia lebih menekankan bahwa pengenalan akan Tuhan itu penting. Pak, Bu, analogi ya. Kalau Anda datang pagi ini di gereja, Anda beribadah, Anda menyembah Tuhan, Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda mengenal Tuhan, tapi hatimu engkau biarkan luka, maafkan saya, Anda tidak mengenal Tuhan dengan benar. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini kita beribadah, kita menyembah Tuhan, air mata keluar, air hidung ikut-ikutan, air telinga nyusul, tapi masih mengentertain dendam, Anda tidak mengenal Allah dengan benar. Hosea bilang begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti apa? Fajar. Artinya apa? Ayat ini mengingatkan kita itu diminta membangunkan fajar. Nangkep maksud saya? Fajar bangun jam berapa bang? Muncul? 5 di Bandung? Tadi pagi saya tunggu-tunggu, enggak ada. Ternyata hotelnya saya menghadap kamar yang salah. Fajar taruhlah jam 5. Murid-murid mahasiswa di rumah yang kami bina, mereka jam 4 harus bangun. Mereka harus menyembah Tuhan. Karena saya bikin doktrin di gereja yang saya pimpin. Pelayan Tuhan, sekali lagi yang baju putih ini. Kalau engkau tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan, pelayananmu itu berbahaya. Anda harus punya hubungan vertikal dengan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan boleh, nggak masalah. Tapi ingat, melayani pribadi Tuhan jauh lebih penting. Haleluya. Yang baju putih amin. Amin. Dia akan muncul seperti fajar, seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Cari Tuhan. Senangkan Tuhan. Bangunkan fajar. Percayalah, dia akan menjawab lebih dari apa yang saudara doakan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hari-hari ini jahat. Dunia udah tua. Kalau kita nggak sungguh-sungguh lagi mau apa lagi? Betul tidak? Satu ayat lagi tolong multimedia. Markus 16 ayat 17. Markus pasal 16 ayat 17. Markus pasal 16 ayat 17. Terlalu banyak nih ayat saya bicarakan tapi nggak ada di PowerPoint ini. Saya minta maaf.
Ayo kita baca bersama-sama. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sampai di sini jelas bukan Alkitab berkata bahwa tanda-tanda ini bukan hanya menyertai para pendeta. Tanda-tanda ini bukan menyertai hanya pada hamba Tuhan. Tetapi semua orang diberikan kuasa. Betul? Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi kalau ada orang sakit sudah berkata, dalam nama Yesus engkau sembuh. Saudara punya kuasa untuk memperkatakan itu. Yang setuju katakan amin. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir apa? Setan-setan. Demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tuhan sanggup berikan kuasa sejauh kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan sanggup berikan mujizat sejauh kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan sanggup berikan jawaban selama kita melekat kepada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tolong balik ke PowerPoint. Yuk. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kita menghadapi masalah supaya masalah kita terselesaikan dengan cara Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terus. Respon menghadapi badai. Yang pertama apa? Sadari bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Bilang kanan kirimu, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Tuhan ada buat saudara. Air matamu Tuhan tampung dalam kirbatnya. Satu saat kelak ketika kirbat itu penuh akan dicurahkan kembali berupa jawaban-jawaban doa. Amin. Tidak akan selamanya orang benar sampai jatuh terjerembab. Dan orang benar anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Lihat, sadari bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Badai ada, masalah ada, tapi yakinkan dirimu, kita tetap anak Tuhan. Kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, jangan panik. Hadapi masalah dengan tetap menurut petunjuk Tuhan. Jangan berkata negatif, nggak usah cari kambing hitam. Nggak usah mukul orang menggunakan tangan orang lain. Tidak usah mencari-cari penyebabnya seolah-olah kita paling benar. No and never. Jangan berkata negatif. Jangan banyak berasumsi. Bahaya. Kalau orang Kristen sudah berasumsi bahaya. Betul. Asumsi, assumption. Assumption is mother of confusing. Asumsi adalah ibu dari segala kebingungan. Ada orang diasumsi. Belajar filsafat kebanyakan itu. Akhirnya diasumsikan. Kenapa Pak Abraham rambutnya mulai rontok? Mulai diasumsi. Jangan-jangan dia salah sampo. Jangan-jangan, enggak apa-apa, ini urapan. Haleluya. Asumsi. Pak, Bu, mimpi boleh enggak? Boleh. Yusuf pemimpi. Daniel penafsir mimpi. Betul enggak? Mimpi boleh, yang tidak boleh apa? Jadi pemimpi. Wih, seandainya, ini asumsi sudah. Wih, seandainya dulu saya tidak menikah sama Bejo, mungkin tidak begini keadaannya. Aduh, umur sudah 70 tahun masih aja berasumsi seperti itu. Tapi di sini nggak ada, yang banyak di Oman. Terus, kita bisa membangunkan apa? Yesus, bilang kanan kirinya, tapi jangan kasar-kasar. Oh Yesus bangun, oh jangan. Kita punya kuasa membangunkan Yesus. Dengan apa? Melalui penyembahan kita. Tuhan engkau ajaib bagiku. Betul enggak? Tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Hari ini mungkin kita sulit, tapi Tuhan dalam Lukas 1:37, for with God will be nothing impossible. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Bangunkan Yesus dengan pujian. Bangunkan Yesus dengan doamu, dengan mazmur. Tersungkur.
Pak, Bu, boleh nggak saya tanya, kapan kita terakhir tersungkur di hadapan Tuhan? Kapan saudara menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan? Kalau kita nggak lagi punya hati yang hancur di hadapan Tuhan, jangan-jangan masalah telah mengalahkan iman saudara. Betul. Kalau saudara lihat kisahnya Elia di 1 Raja-Raja 17. Elia di Gunung Karmel. Karmel itu berbicara Karmelit. Karmel itu berbicara the high place. Karmel itu berbicara bahasa Ibraninya Mispah. Karmel itu berbicara bahasa Indonesianya adalah tempat yang tinggi. Min is the tower of prayer. Dia duduk dia tertelungkup di antara dua kakinya. Dan kepalanya menyentuh ke tanah. Karmel nggak ada tanah, yang ada batu. Dengan kata lain, ininya pasti luka. Saudara lihat orang-orang seberang ini hitam dua? Harusnya itu orang Kristen. Karena Daud, Daniel, Elia tersungkur sampai ke tanah. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Oh iya, harusnya yang hitam kepalanya itu bukan mereka, tapi kita. Karena kita tersungkur di hadapan Tuhan. Amin. Tapi toh nyatanya kadang-kadang kita pilih-pilih. Saya nggak mau tersungkur, karpetnya kotor, belum di vacuum cleaner. Oh, tawar-menawar lagi. Haleluya. Bilang kanan kirimu, itu masa lalu. Bilang kanan kirimu, besok berubah. Haleluya. Sebab Tuhan berikan pewahyuan dan saudara turut dalam firman Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Jadi bangunkan Yesus saudaraku dengan apa? Dengan doamu. Bangunkan Yesus dengan pujianmu. Bangunkan Yesus dengan kekudusanmu. Bangunkan Yesus dengan hidup yang benar. Badai tetap ada dan badai sekali lagi tidak membangunkan Yesus. Hanya hubunganmu yang intim dengan Tuhan yang membuat saudara membangunkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Suatu ketika saya di hari Minggu, saudaraku, jadinya agak lama sedikit, anak-anak saya masih SMP waktu itu. Saya hari Minggu habis khotbah 4 kali, saya bilang sama istriku, aku capek sekali hari ini, aku tidak mau terima telepon. Karena gembala kan harus terima telepon setiap saat. Handphone saya 2, satunya waktu itu Asia. Kalau bunyi horok gitu. Karena teleponnya murah. Satunya kartu halo, dit. Saudaraku, saya taruh di luar kamar. Benar, jam 11 malam Asia itu bunyi. Getar semua, Tapi saya bilang sama istri, aku gak mau bangun. Aku capek sekali. Jam 1 pagi, SMS masuk. Dit. Lembut bener, tapi saya terganggu loh. Saya keluar dari kamar. Saya lihat siapa yang SMS malam-malam ini. Saya buka SMS-nya, terima kasih Anda telah bayar kartu halo. Capek deh. Ternyata bayaran tagihan. Apa yang terjadi? Ingat loh, dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Saya mau masuk ke kamar, saudara ini kasih Tuhan. Saya bunyi seperti sesuatu bocor. Dan ternyata adalah LPG 14 kilo yang baru dibeli istri saya kemarin. Itu bocor, rumah kami kecil dan baunya sudah di mana-mana. Dan anak saya biasanya pagi-pagi itu masak dengan caranya sendiri. Bayangkan kalau saya nggak terbangun dengan SMS dit. Terus anak saya bangun dan menyalakan kompor. Masuk detik.com. Pendeta Abraham Sugio dan keluarganya dapat rudal dari sorga. Pak, Bu, kalau engkau ada hubungan dengan Tuhan, Tuhan peka dengan saudara. Bilang kanan kirimu, jangan pernah malas berdoa. Ayo bilang, jangan pernah malas berdoa. Saya tutup dengan satu kisah yang bagus. Tolong multimedia kerja keras lagi. Aku minta kitab Esther. Kitab Esther. Boleh ditayangkan sebentar. Esther pasal berapa ya? Esther pasal 5. Esther pasal 3 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-6. Esther pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Boleh pemusik maju ke depan? Haleluya. Esther pasal yang
Ya, saya bacakan. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangatlah panas hati Haman. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar untuk apa? Memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasweros. Saudaraku, bangsa Israel dalam tekanan, bangsa Israel dalam masalah yang luar biasa, dan Haman dan Mordekai dan Esther adalah representatif daripada orang Yahudi di kerajaan Ahasweros. Secara matematis, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Haman nggak bisa selamat. Mordekai tidak bisa selamat. Karena Haman orang kedua setelah Ahasweros. Dia punya permufakatan jahat. Konyolnya bukan disampaikan kepada raja, tetapi Haman menceritakan kepada istri daripada Haman. Sudah tahu nama istrinya Haman? Ya, Nyonya Haman. Pinter nih, Nyonya Haman. Betul, istrinya Daud, Nyonya Daud. Padahal istrinya Daud banyak. Istri Haman adalah Seres. Katakan Seres. Seres, saudaraku, mendengar cerita suaminya Haman, panas hatinya. Dia bilang, jangankan orang Yahudi, Tuhan yang dia sembah pun tidak mampu menolongnya. Ingat, sombong itu. Kesombongan adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Dan dia menyiapkan sulah. Saudara tahu hukuman sulah enggak? Lihat saya sebentar. Kalau saudara ke Israel pasti tahu. Hukuman sulah itu adalah tiang yang panjangnya kurang lebih 12 meter. Maaf, ini bukan ngomong jorok. Orang yang disulah adalah ditusuk dari pantatnya sampai ke mulutnya. Dan dipertonton banyak orang. Itu adalah hukuman sulah. Disulah, saudaraku, dia rencanakan buat Mordekai. Betul enggak? Tetapi pembelaan Tuhan luar biasa. Singkat cerita, Esther berpuasa, Mordekai berpuasa, semua orang Ibrani berpuasa dalam masa pembuangan. Yang disulahkan akhirnya siapa? Justru Haman yang disulahkan. Kenapa? Pembelaan Tuhan luar biasa. Secara matematis gak mungkin. Hitung-hitungan tidak mungkin. Tetapi Tuhan menolong lebih dari apa yang kita doakan. Amin. Tidak sampai di situ. Seres, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di samping melihat suaminya disulahkan, 10 anak laki-lakinya juga disulahkan. 10. Keturunan Haman habis. Dan pada akhir riwayatnya, Seres hidupnya apa? Meminta-minta. Sampai hari ini orang Israel, orang Yahudi kalau diceritakan siapa Seres, dia menghentak-hentakkan kakinya. Kalau orang Indonesia mungkin bilang amit-amit jabang bayi. Amit-amit jangan sampai terjadi seperti Seres. Artinya apa saudaraku? Kalau Tuhan yang bela kita, God able. Apa masalah saudara? Tuhan sanggup berikan jalan keluar. Amin. Apa pergumulan saudara? Ini rumah Tuhan. Ini adalah ruang Maha Godes. Saudara bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada satupun yang dapat tutup. Kalau Tuhan yang mulai, nggak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.